Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Alhamdulillah, yang kami hormati Ustaz Indra Gumilar SSI, kemudian seluruh dan segenap pengurus Rumah Quran Inspirasi, beserta santri-santri, santriwan dan santriwati, serta seluruh peserta pandemik, gitu ya, Fundaring Family Quran Day. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa, bermuajahah, bersilaturahim baik secara offline maupun yang online, gitu ya, menyatukan seluruh keluarga di seluruh penjuru Indonesia. Bahkan beberapa ada yang dari luar negeri juga, gitu ya, ada yang dari Malaysia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memberkahi waktu kita, memberkahi umur kita, termasuk juga memberkahi waktu-waktu ketika kita di masa pandemi ini, ya. Masa-masa kita harus merenung, gitu ya, di rumah, membatasi aktivitas kita, gitu ya. Tapi insya Allah dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ini, kegiatan positif seperti ini, semoga kita semua mendapatkan rahmat, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salat dan salam kita aturkan kepada Ustadzul Hasanah kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta pandemik, ini singkatan dari Fundaring Family Quran Day, ya, beserta seluruh santriwan dan santriwati yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul. Ini adalah acara yang perdana, ya. Insyaallah nanti akan ada taujih, gitu ya, taujih dan rangkaian-rangkaian yang lainnya, gitu. Alhamdulillah peserta pandemik ini cukup antusias, gitu ya. Alhamdulillah, baik yang offline maupun online, gitu ya. Ini sekitar yang offline sekitar 65 orang. Ini adalah santriwan dan santriwati dari Rumah Quran Inspirasi. Kemudian yang online, Masya Allah nih, ya, sekitar 200 peserta, gitu ya. Gabungan dari berbagai keluarga, ya, keluarga dari seluruh Nusantara. Acara ini diselenggarakan oleh Rumah Quran Inspirasi, salah satu rumah Quran yang berada di Yogyakarta, gitu ya, dengan tema serentak hidupkan cahaya Al-Quran di rumah dan langitkan doa untuk keselamatan umat manusia. Sebagaimana yang telah kita ketahui, gitu ya, pandemi termasuk di Indonesia ini dari awal Maret kemarin hingga sekarang masih belum terbendung, gitu ya. Tapi alhamdulillah beberapa sudah ada vaksinnya, tapi kita juga masih belum terbebas, gitu ya, istilahnya belum terbebas dari pandemi COVID-19 ini, gitu ya. Termasuk juga beberapa kejadian yang mungkin menimpa saudara-saudara kita, gitu ya, kecelakaan pesawat, kemudian beberapa titik di wilayah Indonesia juga terjadi bencana, gitu ya. Ini menjadi pertanda, gitu ya, bahwa kita semua mesti mengevaluasi diri kita, gitu ya, mengevaluasi kegiatan kita, gitu ya, termasuk juga bagaimana kita hidup dalam kesehariannya, gitu. Nah, acara ini merupakan salah satu fasilitas, gitu ya, bagi keluarga di seluruh penjuru Indonesia, di seluruh penjuru Nusantara, untuk kembali lagi, gitu ya, menghidupkan cahaya-cahaya Al-Quran di masing-masing rumah,
Dan semoga dari masing-masing rumah ini bisa menyebar gitu ya, nur Quran, cahaya Quran bisa menyebar di seluruh masyarakat, kemudian bahkan seluruh bangsa Indonesia gitu. Semoga dengan acara ini segala hal-hal yang tadi yang menimpa tadi bisa segera diangkat dan kita juga mendapatkan kebaikan dari bencana-bencana yang kita lakukan. Baik Bapak Ibu sekalian, serta pandemik ini, insyaallah pada kesempatan malam hari ini izinkan saya ya selaku MC untuk memberikan pengarahan gitu ya terkait acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian nanti sambutan panitia dari acara pandemik ini, dan kemudian nanti ada taujih yang akan disampaikan oleh menteri kita Ustaz Indra Gumilar. Dan yang terakhir nanti ada penjelasan atau arahan teknis ya yang akan disampaikan oleh PJ acara pandemik ini gitu ya. Dan yang terakhir nanti ditutup gitu. Baik, untuk mengawali acara pada malam hari ini kita sama-sama buka dengan Ummul Kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan Ummul Kitab tadi menambah keberkahan dalam acara ini ya. Disilakan dari hari Jumat malam ini insya Allah sampai hari Ahad. Dan menginjak acara yang kedua akan disampaikan sambutan dari Ketua Panitia pada malam hari ini. Sudah bergabung belum nih? Ustaz Kois. Ya. Cek. Maka Ustaz Kois Rijal. Tafadhal ya Mas Bro. Ya, ini kayaknya background saya perlu dihilangkan sebentar ya. Nggak terlihat, Tat. Iya, makanya agak aneh kalau transparan. Bentar. Nah, gini aja ya. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara ini terlaksana malam hari ini, dan saya ucapkan terima kasih jazakallah khair untuk seluruh panitia, untuk seluruh santri ikhwan maupun akhwat yang terlibat. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada para donatur ya yang sudah mendukung acara ini. Dan di acara Funding Quran ini kita akan disajikan beberapa kegiatan yang itu menjadi parade ya, panjang serinya sampai hari Ahad siang insya Allah. Dan di setiap hari itu kita akan mendapatkan kajian, tambahan ilmu, tambahan semangat insya Allah dari para guru kita. Nah, saya sampaikan juga bahwa acara ini bertujuan untuk saling mendoakan, saling kemudian membantu dalam hal minimal hati agar kemudian negeri kita ini lebih aman, lebih selamat dari bencana, khususnya pandemi ini segera selesai. Seperti itu. Jadi silakan nanti seluruh peserta, seluruh panitia pun semoga ikut menikmati acara ini ya. Mulai dari tilawahnya, mulai dari menghafalnya, mulai dari kajiannya, dan mudah-mudahan semua peserta ini sehat-sehat semua, lancar-lancar semua sampai akhir acara. Sebentar ya. Ya, baik. Ini ada iklan. Nah,
Saya sampaikan juga bahwa hari ini kita dihadiri oleh Ustadz Indra, Ustazah Ana juga selaku Ketua Direktur dan Wakil Direktur dari Rumah Quran Inspirasi. Dan insya Allah nanti Ustadz Indra akan mengisi taujih yang pertama. Dan kita akan nikmati juga insya Allah nanti hari Ahad ya, sesi dari doa Ustadz Riyad gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua di sini panitia bisa mengawal acara ini sampai selesai dan akhirnya semua peserta bisa menikmati acara ini dengan baik. Mohon doa juga kawan-kawan. Ada salah satu orang tua dari santri kami yang rumahnya sedang kebanjiran di Kalimantan sana. Mudah-mudahan segera Allah permudah urusannya. Begitu dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Silahkan kita nikmati acara ini bersama-sama. Semoga keberkahan meliputi kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Faiz Rijal sudah memberikan sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian peserta pandemik, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan dibersamai oleh Ustaz Indra nanti ya. Tapi sebelumnya ini saya ingin menyampaikan sponsorship gitu ya, sponsorship yang mendukung acara pada kesempatan kali ini gitu ya, hari Jumat sampai hari Ahad gitu ya. Pertama ada Faraday Engineering, kemudian ada K-Food, Multi Fashion, terus Tinsen, Ibas House Berba, kemudian ada Hygiene Bookstore, Jogja Journey, Akila Collection, Endis. Nah, terima kasih kepada seluruh sponsor. Ya, semoga usaha-usaha yang telah mensponsori ini tadi bisa berkah gitu ya, bisa berkembang dan keberkahannya bisa sampai ke dalam kehidupan di akhirat. Mohon maaf tadi terskip ya satu acara yang sebenarnya sangat penting gitu ya, tadi belum tersampaikan gitu ya. Ini adalah tasmi gitu ya. Setelah tasmi pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Maulana Adi Satria. Monggo kepada Ustadz Maulana. Itu silakan. Masih unmute Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah akan dibacakan surat Az-Zukhruf beberapa ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillah, syukur pada Ustaz Satria. Ya, mudah-mudahan kasiran, semoga semakin menambah berkahan pada acara malam hari ini. Baik Bapak Ibu serta kajian pandemik serta santriwan dan santriwati yang berbahagia,
insyaallah pada kesempatan hari ini akan ada taujih yang akan disampaikan oleh Ustadz Indra Gumilar. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu CV beliau. Nama Indra Gumilar, lahir pada tanggal 7 April 1979. Alamatnya di Jogja, di Rumah Quran Inspirasi, Jalan Jodipati, nomor 50 C Ngelarang. Nama istri Ana Muftiqah, nama anak Said Ahmad Arsyid. Kemudian pendidikan beliau SD Negeri Mekarjaya, kemudian SMP Negeri 2 Majalengka, SMA Negeri 1 Majalengka, kemudian lulusan S1 Geografi UGM, dan sekarang sedang menempuh pendidikan S2-nya di UIN Sunan Kalijaga, Manajemen Pendidikan Islam. Aktivitas saat ini menjadi mudir Rumah Quran Inspirasi dan Ketua Yayasan Markas Al-Quran Utsman bin Affan di Jakarta. Moto hidup, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Tidak berpanjang kalam, kepada Ustadz Indra Gumilar SSI, tafadhol, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ikhwan dan akhwat, Bapak serta Ibu, para peserta pandemik Day yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali tausiah malam hari ini, ada satu kisah ya, yang mungkin bisa kita komparasikan nanti dengan kita hari ini, kita di masa pandemik ini. Tidak nyambung mungkin, tapi nanti bisa disambung-sambungkan. Adalah Fudail bin Iyad, seorang alim, seorang ulama di masa dulu, kalangan salaf, yang terkenal, kalau kita mengenalnya seorang ulama yang sangat waro, ya, dikenal sebagai ulama tasawuf yang terkemuka, dan dia adalah ulama yang menjadi rujukan para ulama lainnya. Beliau sehari-hari menjadi imam di Masjidil Haram. Konon di waktu mudanya, Fudail bin Iyad ini adalah seorang pemuda yang nakal, ya. Atau lebih tepatnya sebenarnya jahat. Lebih tepatnya jahat, karena profesinya itu merampok. Jadi profesinya ini merampok, Fudail bin Iyad. Singkat cerita, satu hari atau satu malam yang dekat malam biasa karena perampok, ya. Jadi dia nyasar rumah-rumah dan mencegat ya rombongan-rombongan kafilah dagang di sana. Nah, dia mengendap-endap akan naik sebuah rumah, tapi saat dia mengendap-endap akan naik ke rumah yang jadi sasarannya, ya, beliau mendengar seseorang membaca ayat Al-Quran, membaca Al-Quran pas di Al-Hadid ayat 16.
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fa tala 'alaihimul amad fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apakah telah tiba waktunya, masanya bagi orang-orang beriman untuk takut hati-hati mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ayat yang memerintahkan untuk bertaubat. Ya, seperti ditegur ya, atau diperingatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad langsung gemetar mendengar ayat itu. Dan dalam hatinya beliau berucap, ya Allah, ya Rabb, sudah saatnya memang saya ini harus bertobat. Sudah saatnya saya ini harus bertobat. Dengan berlinang air mata, bercucuran air mata, turunlah dia dari rumah tersebut dan berjalan pulang. Di tengah jalan, Fudail bin Iyad kemalaman, karena sudah malam. Profesi rampok kan malam hari ya, rata-rata malam hari. Dia bertemu dengan kafilah dagang. Saat itu dia karena kemalaman beristirahat di sebuah kampung. Nah, di situ dia mendengar apa yang dibicarakan kafilah dagang ini di antara mereka yang anggota kafilah dagang. Ayo kita berangkat, katanya, sudah saatnya kita berangkat lagi, kata salah seorang dari mereka ya. Tapi kemudian dijawab oleh orang-orang di antara mereka juga, jangan malam ini, katanya. Jangan malam-malam, besok pagi saja. Kalau berangkat malam ini kita akan dirampok oleh Fudail, katanya. Fudailnya dengerin, gitu. Wah, nangis dia sejadi-jadinya, begitu ya. Ya Allah, gitu. Ternyata selama ini saya sudah banyak berbuat maksiat dan banyak membuat orang-orang muslim takut, ya, ketakutan karena apa yang dia lakukan. Maka dia bertobat, dan sebagai pertobatannya dia berjanji untuk kepada Allah SWT untuk berkhidmat di Masjidil Haram. Dan kemudian kita ketahui di buku-buku sejarah para ulama yang beliau menjadi seorang ulama besar ya di Masjidil Haram. Nah, ikhwafillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hubungannya dengan pandemik? Apa hubungannya kita dengan kita di masa pandemik? Ya, kita hampir 1 tahun ya, kita hidup bersama COVID-19. Maret ya, dulu Maret 2020 ya. Sekarang udah 2021, hampir 1 tahun. Kondisi ini mau tidak mau menuntut kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang diakibatkan oleh wabah ini. Yang ya karena ini wabah pasti akibatnya itu adalah kerugian. Nah, tetapi sesungguhnya bagi orang beriman, nah inilah saatnya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Saatnya bagi orang beriman itu untuk menundukkan hatinya agar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Fudail bin Iyad saja, beliau tidak dalam kondisi musibah ya. Beliau tidak dalam kondisi yang diberi bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya mendengarkan ya, satu ayat surat Al-Hadid 16 tadi, kemudian beliau tersadar. Dan ketahuilah Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat,
santri, ya COVID-19, yang wabah atau pandemik COVID-19 ini juga adalah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah. Barangkali Al-Quran yang kita baca setiap hari hanya sekedar dibaca. Al-Quran yang kita hafal, para santri terutama, barangkali, semoga tidak, hanya sekedar dihafal. Tapi tidak membuat ayat Al-Quran itu yang kita baca, ayat Al-Quran yang kita hafal, tidak membuat kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah turunkan lagi ayatnya, ayat kauniyah kan ini ya. Al-Quran adalah ayat kauniyah, firman yang Allah langsung, maka ya wabah segala yang terjadi di muka bumi ini juga adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah double kita ini sebenarnya. Nah, apa yang membedakan ya? Apa yang membedakan seorang fudha'il yang bergelimang dosa karena maksiat, ya, karena merampok, gitu, dolim terhadap orang muslim lainnya, terhadap orang-orang, terhadap sesamanya. Apa bedanya dengan kita? Kita merasa tidak berbuat dolim. Apa betul ya kita tidak pernah berbuat dolim? Sampai harus Allah tegur ya dengan ayat yang berulang-ulang dan bahkan yang mungkin ayat yang seharusnya menyadarkan kita. Nah, apa yang membedakan seandainya ayat-ayat Allah yang kita baca, ayat Allah yang terjadi di depan mata kita ini membuat sebagian kita tersadar, tapi sebagian juga tidak sadar. Nah, apa yang membedakan? Nah, ketahuilah, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang ada 4 syarat. Ada 4 syarat setidaknya ada 4 syarat yang harus ada pada diri kita agar kita bisa mengambil ibrah, pelajaran, agar kita bisa mendapatkan hikmah, manfaat dari ayat-ayat Allah, baik yang kita baca, baik yang kita rasakan, mungkin peristiwa-peristiwa yang kita alami, sungguh itu adalah ayat-ayat Allah. Tapi kalau tidak ada 4 syarat ini, maka ya sepertinya peristiwa itu berlalu begitu saja. Ayat-ayat Allah yang kita baca itu hanya cukup di lisan saja, hanya sampai di lisan saja, tidak masuk ke dalam hati dan mempengaruhi jiwa kita. Nah, apa yang menjadi syarat agar kita mampu mengambil ibrah, mampu mendapatkan hikmah, sehingga ayat-ayat Allah itu betul-betul menjadi hidayah, menjadi petunjuk yang kemudian kita ikuti, dan berikutnya kemudian Allah turunkan taufik, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yang menjadi syarat agar kita bisa beribrah, mendapat hikmah adalah kita memiliki hati yang hidup, hati yang selalu sadar sehingga memahami hakikat yang didengarnya, yang dibacanya, yang dirasakannya. Kalau tidak ada kesadaran di dalam hati, ya orang yang tidak sadar kan sama dengan tiada. Ya. Orang yang koma itu ya hampir dikatakan tiada ya, meskipun fisiknya masih hidup ya. Meskipun dengan alat bantu ya hidupnya juga. Hati yang hidup, hati yang sadar. Ya, kisah-kisah seperti Fudha'il bin Iyad banyak ya. Kenapa Umar bin Khattab ya tercerahkan dengan surat Toha pada
Padahal sebelumnya ia orang yang benci dan memusuhi Islam. Dan kisah-kisah yang tersadarkan oleh ayat-ayat Allah. Karena hatinya yang hidup, hatinya yang sadar, hatinya yang berusaha jernih. Hatinya yang hidup. Jadi hati yang hidup itu ya betul-betul ia terbuka ya, betul-betul ia terbuka. Betul-betul hati itu bisa melihat, mendengar dan merasakan ayat-ayat Allah. Nah, kira-kira apakah hati kita adalah hati yang hidup ataukah hati yang mati, naudzubillah, atau hati yang tertutup, terhijab, sehingga tidak sama sekali merasakan ya bahwa ayat-ayat Allah itu betapa bertebaran ada di sekeliling kita, yang kita baca, yang kita rasakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan kita. Nah, itu yang pertama, hati yang hidup. Nah, yang kedua, mau mendengarkan ya, mendengarkan ayat-ayat Allah ini, membaca ayat-ayat Allah ini dengan mencurahkan perhatian total. Jadi ada perhatian yang penuh gitu, tidak disambi, tidak setengah-setengah. Kalau yang disambi-sambi setengah-setengah itu memang akan lewat saja. Apalagi sambil lalu begitu kita mendengarkan ayat Allah, atau kita baca tapi ya sekedar cepet-cepetan, target misalnya, tidak berusaha ada tadabbur misalnya. Ya, meskipun baca Al-Quran juga berpahala ya, mungkin tidak sempat tadabbur, tapi sungguh kalau kita ingin atau menghendaki ayat Al-Quran itu menjadi hidayah, sebelah ini ditadabbur, ayat-ayat tersebut ditadabbur. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, perintah Allah di Quran surat Al-A'raf ya, ayat 204. Jadi ketika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah wa ansitu, dan perhatikanlah dengan totalitas, dengan sepenuh hati. Hatinya sudah hadir, tapi jaga hati itu untuk selalu hadir, tidak kemana-mana. Pun demikian dalam kehidupan. Ketika kita, kalau kata para ahli ya sebenarnya pandemi COVID-19 ini seperti jeda dalam rutinitas umat manusia, dalam pekerjaannya, dalam hobinya, dalam banyak hal yang dilakukannya, dalam seluruh aktivitasnya dijeda. Nah, seharusnya ketika jeda ini kita banyak-banyak berpikir, banyak-banyak menghadirkan hati untuk mencoba memahami apa sebenarnya yang terjadi, apa sebenarnya yang bisa kita ambil pelajaran, apa yang sebenarnya yang harus kita lakukan. La'allakum turhamun. Kalian akan Allah rahmati, Allah sayang. Ya, syaratnya adalah dengar dan perhatikan dengan sepenuh hati, dengan totalitas. Nanti kita akan dapatkan pelajarannya, dapat ibrahnya, dapat hikmahnya. Nah, itu yang kedua ya. Ketika hati sudah hadir, maka totalitasnya di situ. Jangan disambi. Jangan sambilan, apalagi sambilan. Begitulah kita berinteraksi dengan ayat-ayat Allah. Yang ketiga,
kehadiran kita ya secara utuh, jasmani, rohani. Jadi ini sebenarnya penegasan ya dari yang kedua. Jadi kehadiran diri kita itu secara utuh, baik jasmani maupun rohaninya. Ya, jasmaninya boleh jadi hadir, ya. Lisannya boleh jadi berucap terus, tapi rohaninya itu juga harus betul-betul hadir. Jadi jasmani dan rohaninya hadir sehingga mampu mencerna ayat-ayat yang dibaca, ayat-ayat Allah berupa kejadian peristiwa yang ada di hadapan kita, sampai kita bisa memahami. Orang yang tidak memahami, ya barangkali memang orangnya tiada, tidak ada di situ, entah kemana. Nah, kemudian yang keempat, meyakini kebenaran ayat-ayat Allah, bahwa Al-Quran itu benar, ayat-ayat Al-Quran yang termaktub di mushaf yang kita baca, yang kita hafal itu adalah benar. Ini harus menjadi keyakinan bahwa peristiwa-peristiwa kejadian yang Allah hadirkan, yang harus kita hadapi ini adalah ayat-ayat Allah yang harus kita imani pula. Bahwa Allah mungkin sedang menegur kita, bahwa Allah mungkin sedang menurunkan siksanya, ya, agar kita berkurang dosa-dosa yang sudah menumpuk di pundak kita. Dan ikhwan wa akhwatullah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau tidak ada ya, syarat-syarat ya, keempat syarat tersebut, maka sangat mungkin kita sebagai seorang muslim tidak mampu mengambil pelajaran, tidak mampu mengambil ibrah, tidak mampu mengambil hikmah manfaat dari ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, yang didengarkan, tidak mampu mengambil ibrah hikmah dari peristiwa yang sedang terjadi. Dan Alhamdulillah rahimahullah, ada doa dari kalangan orang-orang soleh terdahulu. Jadi mereka senantiasa berdoa, Allahumma la taj'alna ibratan li ghairina. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kami sebagai ibrah, pelajaran bagi orang selain kami. Jadi kita ini memetik ibrah, tapi jangan jadi ibrah bagi orang lain. Jadi jadikanlah kita ini orang yang pandai memetik ibrah, jangan menjadi ibrah bagi orang lain. Karena biasanya yang disebut ibrah ini, pelajaran ini adalah ya, kegagalan, kehancuran, kebinasaan, wabah, musibah. Bahwa dulu ada umat yang telah Allah binasakan dengan wabah. Dulu pernah ada umat manusia yang Allah hancurkan dengan bencana. Karena apa? Karena kemaksiatan yang dilakukan. Karena apa? Karena ketidaktaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibrah dari situ. Yang itu ditakutkan ya, oleh orang-orang saleh terdahulu. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kami sebagai ibrah bagi orang lain selain kami. Kalau bagi diri sendiri ya namanya evaluasi muhasabah ya. Karena kita pasti pernah terjatuh. Kita pasti pernah bermaksiat. Ya. Tapi jangan sampai itu menjadi ibrah ya, bagi orang lain. Nah, pandai-pandailah kita memetik ibrah.
memetik ibrah dari sekeliling kita, dari yang sudah terjadi, dari yang sedang terjadi. Baik ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu, ada beberapa ibrah hikmah yang bisa kita ambil dari ujian wabah COVID-19 ini. Dan tentunya banyak ya, tapi saya cukupkan 5 poin saja, nanti bisa ditambahkan dari hasil perenungan ya, hasil dari menghadirkan hati, memperhatikan dengan penuh, kemudian wujud dari iman, kita akan mendapatkan sekian banyak pelajaran, sekian banyak hikmah. Nah, setidaknya ada 5. Ada 5 dari sekian banyak, sekali lagi dari sekian banyak. Yang pertama, timbul kesadaran kolektif. Hari ini gara-gara pandemi ini alhamdulillah timbul kesadaran kolektif dalam tubuh umat Islam untuk semakin beriman, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan jika Allah timpakan sebuah bencana, sebuah musibah, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah ingin mendatangkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah pula yang bisa menghadirkan kebaikan. Dialah Allah yang maha mengetahui, dialah Allah yang maha bijaksana. Maka sungguh ujian atau wabah pandemik ini seharusnya menjadi momen kembalinya kita, inabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui segala salah, dosa, maksiat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau peristiwa besar seperti ini, apakah ada yang menganggap ini peristiwa kecil ya? Padahal negara-negara diambang keruntuhan ya, ekonominya gara-gara pandemi. Apakah merasa biasa-biasa saja dengan pandemi ini? Ini sungguh peristiwa besar sebenarnya yang mengguncang dunia. Peristiwa besar gara-gara makhluk kecil ya, gara-gara makhluk kecil. Konon kan ukuran virus COVID-19 itu ukurannya nanometer ya, tidak terlihat. Berbentuk bola ukuran 125 nanometer konon begitu. Tidak bisa kita lihat kasat mata, tapi mampu menggegerkan dunia, menjadi peristiwa besar. Nah, kalau kita tidak sadar dengan ini, terus kita masih nunggu gitu peristiwa yang lebih besar lagi agar sadar. Apakah hari kiamat? Dan yang paling besar peristiwa yang terjadi di muka bumi ini nanti adalah kiamat. Di kiamat adalah amat dahsyat dan amat pahit. Dan ikhwatillah Bapak Ibu, Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Karena kalian mengira kalian akan masuk surga, sedangkan belum sampai kepada kalian, belum menimpa kalian apa-apa yang menimpa orang-orang yang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sampai cobaan itu, ujian itu menimpa orang-orang sebelum kita ini. Rasulullah dan orang beriman yang beriman bersama beliau mengatakan, kapan datangnya pertolongan Allah? Nah, dan ketahuilah sungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi ini evaluasinya, apakah kita sudah mengucap
kapan datangnya pertolongan Allah? Intinya sudah nyerah belum kita itu dengan musibah ini? Seharusnya sudah pasrah total, karena nyata ya fakta hari ini kita tidak berdaya, betul-betul tidak berdaya. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama ya, adalah hikmahnya kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah, kembali menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian yang kedua, peristiwa pandemi virus ini memberikan pencerahan. Dan semestinya memberikan pencerahan, kesadaran beragama bagi kita kaum muslimin. Nah, umat menjadi semakin melek, ya. Semakin melek dengan syariat, dengan agama. Jadi kita menyaksikan di awal-awal umat itu kaget ya, termasuk kita mungkin ketika muncul hukum-hukum fikih yang difatwakan para ulama ya, menyikapi pandemi ini. Di awal-awal kita langsung viral ya video adzan apa? Solu fi buyutikum. Bahkan ada terdengar aliran apa ini begitu adzan kok begitu. Kok dirubah-ubah dan seterusnya. Nah, tapi begitu para ulama menjelaskan, para ulama memberikan fatwa yang detail dengan dalil dan argumen ini, ternyata memang ada fikihnya, ya, ada fikih. Ya, termasuk kita kaum muslimin dibatasi untuk sholat berjamaah, bahkan sempat ya tidak ada sholat Jumat, bahkan umroh yang ditutup, haji bahkan ya terakhir kan haji betul-betul dibatasi sampai lengang Masjidil Haram yang sangat luas. Ya, tapi ya itulah ya fikihnya memang ada. Ternyata Islam itu luar biasa. Islam itu menjawab setiap tantangan zaman, menjawab setiap peristiwa. Nah, semua keadaan tersebut, kondisi tersebut seharusnya menjadi pencerahan bagi kita ya kaum muslimin, dan sehingga tertantang untuk terus belajar agama kita ini. Ternyata Islam itu luar biasa. Dan ya beragama harus dengan ilmu. Tuntutannya adalah ya, kalau kita ingin memahami Islam yang luar biasa ini, maka ya carilah ilmu, talabul ilmu. Tafakuh fiddin, luangkan waktu kita untuk memahami agama ini dengan baik. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, dalam suasana yang ya kita harus mengakui ya di negeri kita ini belum terkendali, bahkan ya hari-hari ini di Desember akhir ya sampai sekarang ini kan masih disulit dikendalikan ya. Konon rumah sakit sampai penuh ya di mana-mana, termasuk di Jogja. Penuh, IGD sampai antri ya. Ada yang 3 hari belum bisa masuk karena antri. Dan beberapa dokter sampai frustasi, sampai katanya itu sampai campur aduk perasaannya karena nggak bisa menolong karena keterbatasan alat. Akhirnya meninggal. Beberapa meninggal karena tidak kuat, tidak ditangani sebagaimana mesti. Nah, maka pelajaran dari ini semua, ya kita harus belajar untuk mau mengikuti arahan dari pihak-pihak yang berwenang, yang kompeten. Arahan lembaga resmi ya, seperti MUI, pemerintah, ada BNPB, ada BPOM ya, kalau vaksin ya sedang rame ini. Ya kita dituntut harus segaris komando begitu ya, searah, sejalan dengan apa yang difatwakan oleh MUI. Nah, ini kita memang Ramadan misalnya, ini Ramadan
awal Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha di Indonesia itu biasa nggak sama ya. Di negeri kita, sebenarnya di negeri-negeri lain, negeri-negeri Islam yang lain ya, rata-rata tunduk kepada lembaga resmi yang itu jadi rujukan ya oleh pemerintah, oleh masyarakat. Jadi belum pernah kita itu Ramadan serentak ya, awal Ramadan kemudian Idul Fitri serentak. Nah ini terbukti nih sekarang di menghadapi pandemi ini ya, kita dihadapkan dengan kebingungan karena banyak pilihan. Satu melarang, satu membolehkan, satu memaksa bahkan ada yang memaksa juga. Nah ini kita dituntut untuk belajar bisa atau mau mengikuti, mau taat, ya, tunduk. Karena kalau dibiarkan seperti ini terus, yang terjadi adalah kebingungan di tengah umat. Ini fatwa siapa yang harus didengar? Dan apalagi masalah COVID-19 ini masalah yang sangat riskan ya, berbahaya, sangat berbahaya. Kenapa kita tidak mau mendengar lembaga-lembaga yang berkompeten, narasumber, para pakar yang di bidangnya. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, Allah SWT sesungguhnya sedang menghidangkan peluang amal soleh. Peluang amal soleh yang amat banyak. Dan lihat saja waktu keberadaan kita di flashback ya, awal pandemi sampai sekarang, kita di rumah bersama keluarga menjadi lebih lama, ya, lebih intens. Menjadi saat yang sangat berharga sebenarnya untuk memperbaiki ibadah kita bersama keluarga. Nah, acara ini harapannya sudah memantik itu ya. Untuk tilawah bersama keluarga, tilawah Al-Quran bersama keluarga, saling membagi peran dan kerja di keluarga, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ini adalah peluang amal soleh yang sangat terbuka. Kemudian melihat tetangga juga demikian. Kita dituntut untuk peduli, untuk tolong menolong ya, dengan saudara, dengan tetangga, dengan sekitar. Yang terdampak langsung, semua terdampak. Tapi kalau bersama-sama kita saling bahu-membahu, tolong menolong, akan terasa ringan. Nah ini ada tuntutan kepedulian, tolong menolong, dan ada peluang amal soleh yang amat besar. Tidak usah dipandang banyak atau sedikitnya ya. Kalau sudah berbagi itu orang senang, siapapun akan senang. Tahadau tahabu. Saling berkirim hadiah, apalagi ini bantuan ya. Bantuan memang diperlukan, sedikit saja sangat berarti. Sedikit saja sangat berarti. Kalau hadiah saja membuat saling mencintai, apalagi ini bantuan. Bantuan kepedulian kita kepada saudara. Dan yang terakhir, hari-hari sulit ini, beban yang berat ini, sungguh akan menyingkap watak asli siapa kita sebenarnya. Watak asli seseorang. Apakah kita orang yang sabar? Apakah kita orang yang peduli, mau berbagi? Apakah kita orang yang pandai menjaga lisan? Menjaga sikap ya, pada saat wabah pandemi ini. Karena watak aslinya itu akan terlihat. Karena tidak mungkin sebenarnya ya, tidak mungkin sebenarnya seseorang itu berpuasa dalam kondisi sulit. Ada orang masih bisa berpura-pura dalam kondisi musibah seperti itu. Kalau ada mau luar biasa orang itu. Oh, masih bisa berpura-pura ya. Watak aslinya akan terlihat. Nah, dan ya pilihan kita daripada tidak sabar, mending bersabar ya. Daripada mengeluh, yang penting tetap optimis. Karena tidak akan menyelesaikan masalah. Putus asa tidak akan membawa kita pada kebahagiaan. Mendingan optimis, selalu positif.
Dan ya sabar ini memang adalah modal yang paling besar ya di masa-masa seperti ini. Dan jadikanlah ini internalisasikanlah ya sikap sabar ini menjadi watak kita sampai ya, pandemi ini akan berlalu, kita terus akan sabar ya. Sabar dengan segala musibah. Dan sungguhnya sabar ini kata Rasulullah, innamas sabru inda sadmatil ula. Sehingga namanya sabar itu adalah ketika sejak awal musibah itu sudah sabar, terus bersabar. Baik Bapak Ibu dan ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu yang bisa saya sampaikan menutup apa yang tadi saya paparkan. Hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, ajaban di amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin ini. Inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Inna asabathu sara'u syakara fa kana khairun lahu wa inna asabathu dara sabara fa kana khairun lahu. Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin itu. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik baginya. Dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin, orang beriman. Jika diberi sesuatu yang menggembirakan, ia bersyukur, maka hal itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila ia ditimpa satu musibah, keburukan, ia bersabar, maka hal itu juga baik baginya. Maka sungguhnya bagi orang mukmin dalam kondisi apapun selalu positif, baik, selalu baik. Hadis riwayat Muslim. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Indra Gumilar atas pemaparan materi yang sudah disampaikan. Monggo Bapak Ibu serta pandemik, saya ingin bertanya, bisa diketik di kolom chat ya. Ini sudah ada pertanyaan dari Bu Endang Syarifuddin dari Garut, Jawa Barat. Insya Allah jauh ya dari Garut. Ustadz, kebanyakan kita tidak bisa bahasa Arab. Untuk lebih memahami Al-Quran, biasanya dibaca juga artinya. Bagusnya seperti apa nggih supaya lebih paham, dibaca satu ayat kemudian artinya atau seperti apa? Itu Oke, ini langsung saja ya. Ya betul ya, karena kebanyakan kita tidak bisa bahasa Arab. Ya kalau ingin maksimal ya belajar bahasa Arab ya. Untuk memahami Al-Quran kita belajar bahasa Arab sehingga kita bisa bertadabbur secara langsung. Nah, tapi setidaknya ya bagi yang tidak bisa belajar bahasa Arab atau tidak ada kesempatan untuk belajar bahasa Arab, ya bisa baca artinya, Atau kalau ingin lebih bagus lagi baca tafsirnya ya, untuk mempermudah tadabbur kita. Tadabbur itu kan kita merenungi, mencoba memahami ya, dan kemudian menghayati, menghidupkan ayat-ayat itu ke dalam diri dan jiwa kita. Sehingga akan lebih paham. Nah, kalau secara teknis ya boleh dibaca, artinya juga dibaca begitu. Nah, seperti itu juga boleh. Atau dibaca dulu semua kemudian ayatnya. Ya, ini teknis saja. Monggo silakan yang lebih mudahnya seperti apa. Luangkan waktu kita untuk baca, paling minimal itu yang terjemahnya, karena ayat-ayat Al-Quran itu jauh lebih banyak yang ya siapapun yang membaca terjemahannya bisa memahaminya. Artinya ayat-ayat muhkamat ya, yang ayat-ayat yang tegas jelas gitu lebih banyak.
daripada yang mutasyabihat. Orang yang membaca terjemahnya saja sebenarnya bisa paham. Memang ya, kalau secara keseluruhan harus baca tafsirnya. Kalau ingin tadabbur sendiri atau ingin memahami sendiri ya harus belajar ilmu alatnya ya. Dan bahasa Arab sebenarnya salah satu ilmu alatnya saja ya. Ada ilmu-ilmu lainnya. Dan memang tidak akan ada kecukupan bagi kita untuk menggali Al-Quran. Tapi setidaknya ya tadi kita membaca terjemahnya. Betul tadi Ibu Endang ya. Ibu Endang tadi. Dan monggo kalau teknisnya tadi mau per ayat atau baca dulu seluruhnya kemudian dibaca artinya merah saja lah begitu. Silakan. Baik, mungkin itu tanggapan saya. Ada lagi? Sebentar, insyaallah. Mohon maaf ya tadi ternyata bapak-bapak bukan Bu Endang tapi Bapak Endang. Apa Pak? Iya, baru sadar ada Saripudinnya. Oh iya. Jadi kalau Jogja Endang itu perempuan. Ya ada orang udah apa Mbak Endang. Baik, salah dicukupkan ya untuk tanya jawab karena mungkin sudah paham semua. Syukran, jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya Ustaz. Kita doakan semoga ilmu beliau gitu ya bermanfaat dunia dan akhirat. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian peserta kajian akademik. Demikian tadi taujih yang disampaikan oleh Ustaz Indra. Saya izin menyimpulkan ya beberapa hikmah ya. Jadi beliau menyampaikan sebenarnya banyak sekali hikmahnya gitu, tapi dirangkum menjadi 5. Yang pertama menumbuhkan kesadaran gitu ya, kesadaran bahwasanya segala sesuatunya itu Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa gitu ya. Kita disadarkan dengan makhluk yang sangat kecil bahkan kita tidak bisa melihatnya, tapi mengalahkan seluruh aktivitas kita gitu, seluruh kekuatan dan kegiatan-kegiatan yang rutinitas kita lakukan gitu ya. Kita menyadari bahwa Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, dengan adanya COVID kita bisa belajar lebih komprehensif lagi gitu ya, belajar fikih yang lebih mendalam lagi gitu ya, dengan fenomena-fenomena misalnya tadi disebutkan adzan yang menggunakan solo fi buyutikum dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang ketiga, belajar taat mengikuti arahan, aturan dan peraturan yang sudah diberikan oleh lembaga-lembaga kompeten termasuk juga pemerintah kita gitu. Dan yang keempat, sebagai ladang atau kesempatan kita untuk senantiasa memperbanyak amal soleh kita gitu ya. Seperti yang telah kita ketahui gitu ya, dengan pandemi ini banyak sekali sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang mungkin sangat berdampak gitu ya, usaha kecil segala macamnya, dan itu kita bisa mengambil kesempatan ya ladang untuk saling membantu antara satu dengan yang lain. Dan yang terakhir sebagai ujian kesabaran untuk kita semua gitu ya. Alhamdulillah kita beriman dan sungguh menakjubkan gitu ya bagi seorang yang beriman ketika diberikan kelapangan, ketika diberikan kenikmatan dia bersyukur, dan ketika diberikan ujian maka dia bersabar. Dan keduanya ya, baik bersyukur maupun bersabar baik untuk kita semua. Baik, begitu bisa disimpulkan. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz ya, kemudian kasiran. Kemudian kita lanjut ke sesi berikutnya, yakni arahan dari koor acara terkait agenda atau kegiatan-kegiatan ya, mulai dari nanti malam misalnya ada tahajud dan seterusnya. Monggo kepada Mbak Septin, waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol alaihi masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengarkan nggak ya? Dengar, Ustazah. Dengar. Oh ya, kayak gini aja berarti ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan barakallah ya kepada yang bergabung di acara Pandemic Day ini, acara fun bersama keluarga dan Al-Quran di masa pandemi. Ada yang sebagai diri sendiri, ada juga yang bersama keluarga ya. Ala kulihal, yang ikut entah sendiri, entah bersama keluarga, kita saat ini tengah dalam ikhtiar untuk serentak menghidupkan cahaya Al-Quran di rumah ya. Dan dengan wasilah atau sarana Al-Quran, 1000 ayat dibaca di setiap rumah. Nantinya di akhir acara, insya Allah sore kita akan serentak melangitkan doa untuk keselamatan umat manusia. Itu menjadi targetan acara kita ya. Nah, untuk mekanisme acara Sabtu Ahad besok, izinkan saya memberikan beberapa penjelasan. Tapi untuk bisa dipahami bersama ya, karena acara ini mengedepankan fun dan family, maka masing-masing peserta, baik sendiri maupun yang bersama keluarga, supaya dapat mengikuti acara demi acara ini dengan antusias ya, dan dibuktikan dengan share aktivitasnya dengan posting di grup. Jadi, karena kita kan bukan acara offline ya, tapi acaranya online. Jadi kita dengan atmosfer yang ada di WhatsApp ini, kita berusaha supaya acaranya tetap ada nuansa nuansa kebersamaannya, nuansa acara-acaranya gitu ya. Caranya dengan sebagai peserta untuk rajin memposting aktivitasnya apa. Gitu. Kelihatannya sederhana aja ya posting foto, tapi hal itu sadar nggak sadar tuh menjadi energi buat peserta lain untuk ikut melaksanakan juga. Jadi nggak apa-apa ya diposting. Dan di akhir acara akan ada apresiasi bagi keluarga yang kompak ya, kompak untuk posting di IG, di Instagram, foto-foto acara selama di Pandemic Day. Tapi di tag IG-nya Erki ya. Kemarin sebelum mendaftar di sini, sebelum bergabung ke grup kan sudah ada syarat untuk follow IG-nya Erki Inspirasi. Nah, di situ besok kalau ada share foto acara pandemik itu di tag juga Erki ya, IG-nya Erki. Serta ada juga apresiasi untuk keluarga yang menginspirasi. Nah, menginspirasinya apa? Yaitu dengan capaian-capaian di setiap aktivitasnya. Misalnya 1000 ayatnya bisa dibaca dengan baik, terus acara olahraganya diikuti dengan baik, dan lain sebagainya. Termasuk taujih ini diikuti juga. Dan ada juga agenda lomba mewarnai. Nah, kami buat menjadi 2 kategori ya, karena pendaftarnya ternyata peminatnya tidak hanya usia 6 tahun ke bawah, tapi ada juga yang usianya bahkan 25 tahun, 11 tahun, seperti itu. Jadi kami buat 2 kategori. Nah, untuk yang di share screen sekarang ini adalah untuk kategori anak-anak usia 6 tahun ke bawah. Caranya bagaimana? Silahkan besok hari Sabtu, gambar ini di print gitu ya. Jadi dari kami panitia akan share ke grup WA. File PDF-nya silahkan untuk di print di rumah hari Sabtu seharian. Nanti anak-anak kalau misalnya pas bapak ibunya lagi ngaji, anak-anak bisa mewarnai seperti itu. Terus ada lagi yang versi umum ya. Silahkan Mbak diganti yang umum. Nah, yang umum yang ini. Lebih rumit ya, tapi nggak apa-apa untuk meskipun simple ya namanya mewarnai, tapi kalau lagi suntuk kan jadi hal yang menyenangkan ya mewarnai. Itu silahkan yang ikut siapa aja boleh, kategorinya umum. Waktunya adalah selama hari Sabtu, jadi silahkan di manage sendiri waktunya kapan akan mewarnainya itu. Dan dikumpulkannya insya Allah di Sabtu malam hari. Cara mengumpulkannya tidak hanya dengan foto hasil gambarnya diwarnai ya, tapi foto diri pegang gambarnya yang sudah diwarnai, dan nanti dikasih caption nama, nomor HP, dan usia. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya insya Allah akan kami infokan lagi di grup ya. Kemudian, nah sekarang kita mencoba membedah rundown hari Sabtu. Silahkan Mbak. Rundown hari Sabtu.
Ini saya bacakan di sini dulu, tapi insya Allah kami sharing juga di grupnya. Untuk yang hari Sabtu, itu kita insya Allah mulai tahajud itu dari jam 3 ya. Dari jam 3 sampai jam 4. Silahkan teman-teman peserta untuk bisa membangunkan keluarganya tahajud. Dari kami insya Allah akan mengingatkan juga ya. Setelah itu lanjut sholat subuh dan ada zikir pagi jama'i. Kami juga mencoba untuk mengingatkan. Setelah itu dari jam 5.15 sampai jam 8 itu agendanya ada bermacam-macam ya. Quran time yang pertama. Jadi ini agendanya macam-macam karena silahkan diatur sendiri ya, fleksibel. Namanya juga online kan bisa fleksibel ya. Agendanya ada Quran time yang pertama, ada family time. Family time itu tuh diisi untuk agenda rumah tanggaan. Misalnya ibu-ibu biasanya pagi-pagi memasak, atau ada agenda bersih-bersih, nyapu-nyapu, dan lain sebagainya. Itu bisa dipakai di waktu ini. Gitu. Kemudian ada agenda olahraga. Olahraga ini bisa difoto juga, di-share ke grup. Nanti insya Allah peserta dengan foto olahraga paling seru itu akan juga mendapatkan door prize dari kami. Kemudian ada agenda sarapan dan mandi. Seperti itu. Lanjut di jam 8 sampai jam 9.30, ini agendanya Quran Time yang kedua. Membaca yang 1000 ayat tadi itu ya, tapi capaiannya belum nyampe 1000, nggak apa-apa. Nanti ini kita bagi berapa-berapa. Dan kemudian yang harus diingat juga ya, jam 9.30 sampai jam 9.45, mohon semua peserta untuk mantengin grup WA ya, karena ini akan ada kuis, dan kuisnya cuma 15 menit, 9.30 sampai 9.45. Jadi berebut untuk mendapatkan, untuk memberikan jawaban yang paling tepat dan paling cepat dan tepat, dia mendapatkan the prize. Jam 9.30 sampai 9.45. Selanjutnya sampai jam 10 agendanya istirahat, sholat duha. Dan lanjut lagi jam 10 sampai jam 11 Quran time yang ketiga. Lanjut lagi jam 11 itu Khairullah ya. Jadi itu agendanya adalah ada sunnah tidur siang gitu. Mungkin ada yang belum tahu ya. Disunahkan tidur siang. Tidur siang, kemudian sholat duhur, lalu makan siang. Dan di situ setelah sholat duhur ada laporan capaian tilawah. Di laporan capaian tilawah dari Quran time yang pertama sampai yang ketiga itu dilaporkan di jam setelah sholat duhur. Nanti kami akan membuka di grup WA itu ya. Dan cara laporannya tidak dengan copas-copas, centang-centang checklist, tidak seperti itu ya. Tapi tulis saja nama, capaiannya berapa, nama, keluarga itu sendiri, bacanya sampai berapa, sampai juz berapa, surat apa, ayat berapa, ditulis aja di situ. Tapi yang ditargetkan adalah dalam 3 kali Quran time itu mencapai 375 ayat. Gitu. Nah, setelah itu sampai jam 1 sampai jam 3 mulai kembali Quran time yang keempat. Setelah itu lanjut sholat asar dan 3:30 insya Allah kita mulai buka lagi ruang Zoom meetingnya ya, karena kita akan memasuki kajian Qurani yang kedua. Dan zikir petangnya akan dipandu juga melalui Zoom meeting itu jam 3:30 sampai jam 4. Jam 4 sampai jam 5 kajian Qurani yang kedua oleh Ustazah Marhamah Amini. Temanya kiat-kiat menjadi keluarga Qurani yang produktif. Setelah itu jam 5 sampai jam 5:15 ada launching program Rumah Al-Quran Inspirasi. Dan kemudian ada dokumentasi acara dan penutup. Dan setelah itu jam 5:20 sampai jam 8 malam agendanya MCK dan istirahat sholat makan. Sholat maghrib, sholat isya, makan malam. Nah, seperti itu. Dan setelah itu dimohon juga jam 8 sampai jam 8:30 gitu ya. Mantengin grup WA lagi karena akan ada quiz time. Seperti itu. Dan pengumpulan lomba mewarnai. Ya. Setelah itu Quran time sampai jam 9:30 dilanjut dengan laporan capaian tilawah dengan target total tilawah 625 ayat. Setelah itu istirahat jam 9:30 sampai jam 3 pagi. Yang hari Ahad
Ya, hari Ahad kurang lebih sama ya, dari tahajud family jam 3, itu kemudian lanjut sholat subuh, ada zikir pagi, kemudian ada Quran time yang pertama, Quran time yang lanjutan yang kemarin ya berarti ya. Quran time, kemudian ada family time, olahraga, sarapan, mandi sampai jam 8. Kemudian ada Quran time lagi jam 8 sampai jam 9.30. Kemudian ada quiz time jam 9.30 sampai jam 10, sama dengan yang kemarin ya. Lalu istirahat, sholat duha. Lalu dilanjut lagi jam 10 ada Quran time. Kemudian jam 11 sampai jam 1, sama seperti yang hari Sabtu ya. Ada Fainullah tidur siang, sholat duhur, makan siang, dan ada laporan capaian. Dan itu sudah targetnya sudah 1.000 ayat. Gitu. Jadi kalau bisa kita simpulkan ya, ada 3 kali laporan capaian tilawah. Yang pertama Sabtu siang, Sabtu malam, dan Ahad siang. Gitu. Kemudian ada 3 kali kuis juga. Kuis waktu duha, yaitu sekitar jam ini ya 9.30 hari Sabtu, 9.30 lagi hari Ahad, dan Sabtu malam jam 8 malam gitu, untuk mantengin grup WA-nya ya. Nah, setelah itu setelah laporan Ahad siang itu kita coba ada agenda dengan kajian Qur'ani dengan Ustadz Riyadus Shalihin ya. Ditutup juga dengan doa bersama. Tadi melahirkan doa untuk keselamatan umat manusia. Seperti itu. Setelah itu baru ada pengumuman lomba dan pemenang-pemenang door prize ya. Alhamdulillah kita insya Allah kan ada bagi-bagi banyak door prize ya. Alhamdulillah banyak sponsor juga. Jadi diharapkan semua peserta untuk bisa mengikuti dengan antusias dan mendapatkan manfaat semuanya ya. Itu closing acara Pandemic Day jam 3 sore. Ya, cukup. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari peserta? Itu di chat ada komentar. Oh iya. Oh ya, dan asar pukul 15.30. Oh ya, menyesuaikan saja gitu. Jadi ini karena kami pakai waktu Jogja gitu ya, pakai waktu Jogja, nanti yang di luar daerah Jogja menyesuaikan saja. Jadi apa ya? Ini menyesuaikan saja ya. Gitu. Ya, dicukupkan ya. Insyaallah. Waktu saya kembalikan ke MC. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga kita bisa mengikuti acara dengan baik. Allah mudahkan dan Allah beri keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustazah Septin. Tadi sudah ada pengarahan dan penjelasan, semoga bisa diikuti dengan baik dan lancar. Baik, ini di sesi terakhir ya, insya Allah penutupan untuk acara pada malam hari ini. Terima kasih kepada para seluruh peserta yang sangat antusias sekali pada kesempatan malam hari ini, termasuk juga kepada santriwan dan santriwati, dan juga kepada sponsor ya yang mensponsori acara atau agenda pandemic ini ya, dari hari Jumat sampai hari Ahad. Pertama, Faraday Engineering with Task, kemudian K-Food, Premium Food and Parcel for the Professional. Kemudian ada Multi Fashion, lengkap dan bersahabat, Chin Kitchen, memasak sehat, anti ribet. Ini saya mohon maaf ya, kalau kurang tepat ya ininya. Tadi sudah belajar tapi kayaknya belum ini. Kemudian ada lagi Nibras House Berba, pusat belanja busana muslim branded terlengkap di Jogja. Kemudian Hayin Bookstore, mencari berkah di setiap langkah. Ada Jogja Journey, Akila Collection, lengkap, murah dan berkualitas. Dan yang terakhir Go English, Learning English as easy as dancing. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh panitia yang terlibat, seluruh pihak-pihak yang terlibat.
semoga menambahkan keberkahan dan kebermanfaatan untuk kita semua ya. Demikian cara pada malam hari ini. Sampai jumpa di esok hari. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan disempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita makan akan menjadi kotoran. Harta yang kita simpan akan menjadi rebutan dan warisan. Namun, harta yang kita sedekahkan, insya Allah akan menjadi tabungan hingga akhirat nanti. Karena harta tak mungkin dibawa mati. Jangan sampai usahamu berhenti hanya untuk mengenyangkan diri, namun lupa sisihkan kewajiban berbagi. Sedekah adalah sebaik-baiknya perniagaan yang tak pernah merugi. Janji Allah untuk mewahai ahlul sedekah sungguh pasti akan ditepati. Yang bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan akan senantiasa Allah lipat gandakan pahala dan akan disempurnakan untukmu balasan surga. Yuk perbanyak investasi akhirat dengan menjadi salah satu pewakaf pembangunan markas Quran Utsman bin Affan, Yogyakarta. Mari berikan tempat ternyaman untuk para penghafal Quran sebagai pemberat bekal amal di akhirat yang abadi. Janji Allah kepada orang yang bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hadid ayat 18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahalanya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran surah Al-Hadid ayat 18.